Selamat datang teman-teman di kanal YouTube-nya Indonesian Political Research and Consulting (PRC). Kali ini kita jumpa di satu program baru di kanal kami, namanya Sudut Pandang. Nah, Sudut Pandang akan mencoba untuk mengulas dan membahas isu-isu kontemporer yang sedang hangat di publik bersama para pakar yang tentu akan memberikan satu perspektif spesifik mengenai tema yang akan coba diangkat. Saya Nanang sebagai peneliti PRC akan mengajak teman-teman semua ke depan untuk membahas tema ini bersama pakar yang telah hadir di samping kita. Kebetulan luar biasa siang ini kita bersama dengan Direktur Indonesian Political Research Consulting, Kang Firman Manan. Baik Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat, Kang Nanang. Jadi gimana nih Kang sehari-hari aktivitas? Ya, aktivitas saya ya mengajar, meneliti gitu. Diskusi. Di tengah situasi pandemi kayak sekarang Kang, ada pengaruhnya Kang di dengan kegiatan Kang sebagai researcher, sebagai dosen? Oh iya, tentu ada perubahan karena sekarang semuanya kan harus working from home ya. Saya mengajar ya dari rumah menggunakan kuliah online. Riset pun tidak bisa lagi turun ke lapangan, ini kan sudah beberapa bulan. Jadi ya sebetulnya kalau sebagai researcher dalam konteks mencari data di lapangan agak terganggu. Tapi kalau kemudian hal lain yang juga kita lakukan ya, melakukan studi literatur begitu, menganalisis itu kan bisa kita lakukan di rumah aja. Ya. Ini juga saya pikir jadi satu kebiasaan baru juga kan, khususnya buat para peneliti yang biasanya bertemu dengan responden masyarakat secara langsung. Hari ini kita juga butuh satu metode baru nih kan kayaknya sepertinya untuk mencoba untuk mendekati masalah tapi dengan kondisi yang adaptif terhadap kondisi sekarang. Nah, Kang Firman, seperti kita ketahui kan, kalau misalkan hari-hari ini kan sudah muncul banyak kan beberapa nama lah begitu di publik itu mengenai nama-nama yang akan diproyeksi menjadi kandidat calon presiden 2024. Nah, meskipun kita tahu sendiri kan pemilu kan masih lama, sebenarnya efektif 4 tahun lagi. Ya, saya pikir pertama begini kan, kita sudah sepakat menggunakan sistem demokrasi. Nah, di dalam sistem demokrasi itu membicarakan calon-calon pemimpin baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal itu sesuatu yang biasa. Semakin banyak kandidat yang muncul semakin baik. Nah, ini berbeda dengan dalam sistem otoritarian. Kita mau bicara kandidat itu susah sekali kan gitu. Jadi ya ini sesuatu yang lazim menurut saya terjadi dalam negara demokrasi, itu pertama. Kedua juga baik juga kita membicarakan kandidat-kandidat itu sejak awal, sehingga tidak lagi ada istilah membeli kucing dalam karung gitu ya. Jadi kita mencoba menguliti ini siapa yang kemudian kandidat yang punya peluang, punya potensi, lalu kemudian dilihat dari berbagai aspek gitu tentang kelayakannya untuk menjadi pemimpin, apalagi ini kan pemimpin di tingkat nasional. Jadi saya pikir membuka ruang publik untuk membicarakan calon-calon pemimpin nasional di tahun 2024 itu tidak ada kata-kata terlalu awal, terlalu pagi begitu. Jadi ini sesuatu normal saja kan? Begitu ya, dan sekaligus juga ini kan memberikan informasi kepada publik. Karena seringkali salah satu problem yang dihadapi dalam sistem demokrasi itu kan dalam konteks publik memilih langsung pemimpin ya. Seringkali ada problem bahwa masyarakat itu tidak begitu punya banyak informasi tentang siapa sebetulnya calon-calon pemimpin. Nah, kalau itu dibicarakan di ruang publik sejak awal, itu juga akan membantu menginformasikan, mencerahkan publik untuk tahu ya siapa kira-kira yang nanti itu berpeluang untuk memimpin negara ini. Nah, tadi menarik juga kan bicara soal demokrasi kan. Terus kaitannya dengan pemilu, dan saya pikir teman-teman di rumah juga yang sekarang lagi lihat channel YouTube kita juga kadang-kadang sudah pertanyaan sih kan, apa sih pentingnya pemilu nih buat kita gitu misalkan, karena seringkali kan pemilu dipahami hanya sebagai seremonial kampanye, kemudian juga hiruk pikuk konflik di media sosial. Nah, sebenarnya urgensi pemilu sendiri kan bagi kehidupan kita sebagai sebuah bangsa itu apa sih kan? Ini buat teman-teman juga nih barangkali bisa jadi informasi baru kan. Oh iya, pertama kan memang kita bicara demokrasi formal ya. Salah satu prasyarat demokrasi formal itu ya tentu kita bicara soal sirkulasi kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal yang dilakukan secara rutin.
Nah, siapa yang kemudian punya hak untuk melakukan sirkulasi apa? Ya, sirkulasi itu kemudian siapa yang menentukan? Yang menentukan itu adalah publik, rakyat. Wah. Mekanisme 5 tahunan itu atau ya kalau di negara lain bisa berbeda ya, tapi kalau untuk konteks Indonesia kan misalnya mekanisme 5 tahunan terjadi pergantian kepemimpinan itu. Ini kan soal kemudian kita sebagai masyarakat, sebagai publik mengevaluasi, melakukan evaluasi terhadap orang yang sedang memimpin. Apakah kemudian dia layak untuk terus memimpin? Kalau dipandang layak, karena dia dipandang berhasil, ya kemudian dia bisa dipilih kembali. Kalau kemudian tidak, nah maka tersedia alternatif kandidat-kandidat lain yang bisa kita pilih. Nah, artinya kemudian itu peluang yang harus dimanfaatkan. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, gitu ya. Karena hati-hati kalau kemudian rakyat itu atau publik ya sebagian besar tidak lagi peduli pada mekanisme pemilu itu, maka kemudian ada orang-orang yang punya kepentingan memanfaatkan momentum 5 tahunan itu untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Nah, itu yang harus dihindari. Kedua, ketika kemudian kita menggunakan hak politik kita pada saat pemilu gitu ya, pada saat terjadi pergantian kepemimpinan itu membuka peluang untuk kita juga berpartisipasi pasca pemilihan itu untuk melakukan kontrol publik terhadap pemimpin-pemimpin itu. Tapi kalau sejak awal kita tidak terlibat, nah maka kemudian proses selanjutnya dipastikan juga akan lebih tidak terlibat lagi. Dan kembali tadi kemudian akan ada orang-orang, kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Dan problemnya adalah ketika kemudian kepentingan pribadi, kepentingan kelompok itu membuat kita menjadi rugi. Nah, itu yang saya pikir harus betul-betul difikirkan. Kenapa penting untuk kita memang menggunakan hak politik kita. Yang kelompok-kelompok tadi itu bisa dikatakan sebagai pembajak demokrasi nggak sih? Ya itulah yang menjadi salah satu problem di banyak negara demokrasi hari ini begitu ya, ketika kita bicara misalnya demokrasi yang cacat. Kenapa kemudian demokrasi yang cacat tadi? Karena yang prinsipnya seharusnya kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tetapi kemudian dibajak tadi kalau bahasanya Kang Nanang gitu ya, oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Ya siapa kelompok itu ya bisa macam-macam, kepentingan pemilik modal. Nah kalau kita bicara kepentingan pemilik modal, maka tentu ini soal nanti ada ketidakadilan dalam alokasi distribusi misalnya sumber daya yang seharusnya didistribusikan, dialokasikan secara adil kepada semua kelompok ya yang ada di masyarakat, tapi karena dia sudah diambil alih, maka hanya kelompok-kelompok itulah yang menikmati. Berarti kalau begitu kan bisa ini juga buat teman-teman juga ya, politik itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita kan ya, karena menyangkut soal hajat hidup kita juga kan. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang lihat kita misalkan harus pakai kuota kan ya, harus menggunakan akses internet, apakah itu juga bagian sebenarnya dari isu-isu politik yang juga ditentukan oleh isu-isu pilpres nantinya, Kang? Itu ada kaitannya nggak sih kan seperti itu? Ya, kalau kita bicara politik itu kan sesuatu yang sebetulnya tidak ada batasnya ya. Gitu. Jadi bahkan politik itu bisa masuk ke ruang-ruang privat. Tadi seperti Kang Nanang katakan begitu ya. Pertama ini kan soal banyak hal yang kemudian harus diintervensi ya, dalam tanda kutip ya, oleh pemerintah. Segala macam begitu. Misalnya contoh teman-teman milenial nih ya gitu, kebanyakan misalnya mahasiswa begitu ya. Apakah tidak ada intervensi kebijakan publik dalam posisi teman-teman sebagai mahasiswa? Ya tentu ada. Contoh kurikulum yang dipelajari di perkuliahan itu kan di situ ada kebijakan begitu ya. Jadi bagaimana kemudian sistem pendidikan yang kita nikmati begitu ya, teman-teman nikmati itu ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Ada teman-teman yang misalnya sebetulnya punya kemampuan begitu ya, secara
intelektual untuk duduk di bangku perkuliahan, tetapi secara ekonomi kurang beruntung. Nah, bagaimana caranya untuk bisa tetap berkuliah? Nah, salah satunya ya intervensi dari pemerintah, memberikan bantuan, memberikan subsidi. Ada namanya beasiswa gitu kan. Nah, seperti itu. Walaupun ya sekarang ada juga yang dilakukan oleh private gitu ya, swasta. Tetapi itu kan salah satu contoh bagaimana kemudian pemerintah itu lewat kebijakan publiknya itu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Ini contoh yang lebih sederhana misalnya begitu ya, teman-teman yang hari ke hari dulu setelah pulang kuliah senang nongkrong di mall, sekarang kan tidak bisa karena ada aturan PSBB. Dan itu adalah ditentukan oleh pemerintah kebijakan. So, itu adalah politik. Ya, iya betul, iya. Jadi sebenarnya teman-teman menarik sekali sebenarnya kalau kita bicara soal politik ini. Jadi jangan terlalu berpikir yang serius-serius banget kan. Partai politik, kemudian lembaga parlemen. Itu sudah ada yang ngurus juga lah. Itu udah ada yang ngurus juga. Tapi sebenarnya hal-hal yang dekat dengan kita hari ini, akses kita terhadap informasi, misalkan internet itu adalah ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik, dan politik itu hadir di ranah-ranah privat kita. Nah, ini menarik kan. Kemudian juga ya satu hal yang relate saya pikir dengan teman-teman di rumah yang menyaksikan kanal YouTube kita adalah postur demografi pemilih kita kan. Kalau saya tidak salah tentu mengkoreksi, sebagian besar kan postur demografi pemilih kita itu didominasi oleh pemilih muda. Which is jadi itu adalah usia-usia milenial gitu. Nah, 40% kalau tidak salah ya. 40% dari pemilih kita terakhir pemilu terakhir. Milenial. Nah, secara elektoral kan, secara politik praktis, ini kan tentu juga ceruk yang besar kan ya. Nah, ini teman-teman milenial ini dengan segala potensinya gitu. Nah, bagaimana kan melihat prospek pemilih muda ini di 2024 nanti kan? Ya, artinya karena dia jumlahnya signifikan, secara elektoral dia signifikan, maka tentu teman-teman milenial ini akan jadi rebutan para politisi. Nah, itu yang pertama begitu ya. Nah, betul. Nah, bagaimana kemudian politisi itu memperebutkan segmen elektoral? Ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan. Pertama, lewat gagasan ide begitu ya, yang nanti biasanya akan diturunkan pada visi, misi, program, agenda kebijakan, yang itu akan ditawarkan kepada segmentasi tertentu. Nah, misalnya kan teman-teman milenial tentu punya concern terhadap agenda kebijakan tertentu ya, misalnya ya tadi menyangkut pendidikan misalnya begitu, menyangkut lapangan pekerjaan, yang itu kan akan segera mereka hadapi juga begitu ya, tidak dalam waktu yang lama. Nah, sehingga menjadi penting bagi teman-teman milenial ketika melihat siapa nih kira-kira kandidat-kandidat potensial itu yang kemudian mendekati ya kelompok milenial dalam rangka mendapatkan insentif elektoral, dan tidak ada salah sama sekali. Itu bagian dari mekanisme ya, mekanisme formal demokrasi seperti itu. Nah, tetapi ya kalau menurut saya memang yang baik adalah kemudian menelaah gitu ya, apa sebetulnya tawaran programatik yang mereka berikan begitu. Karena ada juga kemudian politisi yang mencoba mempengaruhi segmen pemilih itu bukan dengan gagasan, ide, dengan tawaran program, agenda kebijakan, tetapi melalui hal-hal misalnya membangun sentimen. Nah, kita tahu beberapa pemilihan terakhir kita juga melihat fenomena politik identitas misalnya. Walaupun kembali itu juga bukan sesuatu yang terlarang begitu ya di dalam sistem demokrasi. Pada takaran tertentu orang memilih karena berdasarkan identitas, karena itu sesuatu yang menempel pada dirinya. Tetapi jangan sampai dosisnya menjadi terlalu tinggi, takarannya terlalu tinggi, dan kemudian membangun sentimen-sentimen yang bisa berujung pada konflik. Nah, itu yang kemudian teman-teman milenial menurut saya harus betul-betul mempertimbangkan begitu ya, atau bahkan
kalau fenomena yang lebih ekstrim ya, misalnya penggunaan politik uang. Itu sebuah fenomena yang juga ditemukan ya, berbagai studi. Tadi kita bicarakan dalam konteks riset ya, berbagai riset menunjukkan bahwa memang fenomena politik uang itu terjadi baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, saya pikir teman-teman milenial juga harus kemudian mulai membangun tradisi demokrasi yang kemudian tadi lebih mengedepankan kepada orang ketika mau mempengaruhi saya dalam mengambil keputusan memilih itu, tapi karena programnya, karena agenda kebijakannya, tawarannya yang menarik buat saya, begitu ya, buat milenial. Buat kalau milenial, bukan tadi karena soal-soal yang menyangkut sentimen-sentimen politik identitas, begitu ya, baik identitas itu karena suku, ras, agama dan sebagainya, atau bahkan tadi politik transaksional ya, yang sifatnya material, yang kenapa itu bisa jadi problem, yang itulah justru juga menjadi bagian yang merusak demokrasi. Betulnya tidak membuat demokrasi kita menjadi semakin baik, menjadi semakin dewasa. Gitu. Nah terkait juga dengan ini Kang, kemudian tadi pilihan strategi yang dipakai oleh kandidat nanti akan bertarung di Pilpres 2024 untuk mencuri hati para teman-teman milenial di rumah ini, Kang. Strategi konvensional yang kita tahu sekarang ini kan melalui kampanye. Nah, saya nggak tahu dalam situasi COVID hari ini misalkan, apakah ya mudah-mudahan kita berharap tidak bertahan lama kan ya. Tapi kalau kita andaikan seandainya Pilpres terjadi dalam situasi seperti ini kan ada metode kampanye tersendiri. Nah, metode-metode konvensional seperti kampanye massa kan, kemudian atribut-atribut di jalanan kita tahu ini sebenarnya masih efektif nggak sih kan untuk memikat atau mencuri perhatian dari teman-teman milenial ini? Ya kalau kita lihat ya kembali riset-riset terakhir menunjukkan memang sebetulnya pola kampanye yang interpersonal ya, face to face, door to door, atau canvassing lah gitu bahasanya ya, tetap itu yang menjadi efektif sebetulnya. Nah cuma kan yang akan membedakan adalah medianya saya pikir. Ya tidak hanya karena COVID gitu ya, betul sih karena COVID hari ini memang interaksi sosial kita secara langsung menjadi terbatas, gitu ya. Ada social distancing. Tapi ada hal lain menurut saya yang kalau yang terkait dengan teman-teman milenial. Teman-teman milenial ini kan sangat fasih dengan teknologi, beda dengan zaman saya Kang Nanang gitu ya. Saya kan kepaksa aja nih gitu ya, kayak sekarang mulai kuliah online jarak jauh itu ya karena kondisinya memaksa. Tapi kalau teman-teman milenial, generasi Y, apalagi generasi Z, ya memang yang dari lahir itu sudah kemudian sehari-harinya fasih menggunakan gadget gitu ya. Artinya apa? Nah, ketika bicara pun tadi dalam hal model kampanye, pendekatannya mungkin tetap interpersonal. Interpersonal itu dalam artian menyentuh hal-hal komunikasinya itu yang menyangkut kepentingan-kepentingan pribadi, gitu ya. Akan tetapi tadi medianya, kalau dulu mungkin harus secara langsung, makanya kan bahasanya door to door gitu ya, ngetok pintu keluar lalu kemudian dijelaskan gitu ya, apa tawaran-tawaran, janji-janji kampanyenya. Nah, hari ini saya pikir media sosial gitu ya, itu yang jauh lebih efektif begitu untuk digunakan terhadap teman-teman milenial gitu ya. Jadi komunikasinya tetap komunikasi interpersonal, orang per orang begitu ya, pendekatannya lebih individual, intimate gitu ya. Tapi media yang membedakan. Ya, kalau dulu harus langsung mendatangi gitu ya, interaksi secara langsung, kalau sekarang karena terbantu dengan teknologi, saya pikir itu yang kemudian akan membedakan polanya mendekati atau berinteraksi dengan pemilih milenial ya dibandingkan dengan pemilih-pemilih di masa sebelumnya begitu. Berarti ini juga menuntut kreativitas kan ya? Betul. Penyegeran tak dan strategi dari masing-masing tim pemenangan. Kedua, Kang Nanang, saya sebelum saya lupa, satu kan media. Betul. Kedua adalah gaya komunikasinya. Nah ini juga berbeda gitu ya. Sama ketika saya berhadapan dengan teman-teman mahasiswa sekarang kan kadang-kadang berbeda itu. Gimana mahasiswa sekarang gimana kan? Iya, artinya cara bertutur lah misalnya gitu ya, cara bertutur. Ya kadang-kala itu kan jadi problem.
Ya ini kan soal gap generasi lah ya. Dan pada akhirnya saya pahami, saya maklumi ya itu karena generasi kan bisa melahirkan budayanya sendiri ya, termasuk gaya berkomunikasinya, cara berkomunikasi. Nah, paling tidak saya amati kan yang sehari-hari dengan teman-teman mahasiswa saya gitu di kampus begitu ya, memang berubah. Zaman saya mahasiswa dengan teman-teman sekarang beda begitu ya. Nah, ini juga yang kelihatannya akan berubah gitu ya. Selain medianya, tapi cara penyampaian, bahasa yang seperti apa yang digunakan begitu ya, yang mudah difahami oleh teman-teman milenial. Nah, kalau teman-teman sekarang baca beberapa media nih, media online aja kan, sekarang lagi rame nih, kan makanya sambil ngopi aja. Jadi beberapa temuan lembaga survei misalkan, ada beberapa kepala daerah kan, yang tingkat popularitasnya itu naik, karena konon kabarnya kan, konfirmasi juga nih ke Akang, itu juga disebabkan oleh kemampuan mereka untuk menggunakan sosial media, kemudian gaya komunikasi yang jauh lebih engagement dengan publik begitu. Nah, ini juga menarik kalau kita hubungkan dengan 2024. Jadi saya sebut saja Kang ya, misalkan kepala daerah seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo kan menjadi 3 kepala daerah yang popularitasnya di tengah pandemi ini cukup naik nih Kang. Apakah mereka juga menggunakan strategi itu Kang, dan proyeksinya ke 2024 bagaimana dengan 3 nama tersebut? Ya, kalau kita lihat memang paling tidak 3 nama itu ya sudah agak lama kalau kita amati memang berusaha masuk begitu ya, menggunakan komunikasi lewat media non konvensional ya, media sosial gitu. Ya misalnya lah contohnya Kang Emil gitu ya, kalau kita lihat itu punya Instagram yang kalau nggak salah belasan juta ya followersnya begitu ya, termasuk Twitter, Facebooknya. Pak Ganjar juga kurang lebih begitu ya. YouTubers ya begitu ya. Dan yang ingin saya katakan begini, mereka itu kan para politisi. Hari ini kalau kita bicara politik modern, para politisi mereka berkampanye itu bukan hanya pada saat hari kampanye menjelang pemilihan. Mereka berkampanye bukan hanya pada saat menjelang pemilihan. Memang kan ada kampanye sebelum pemilihan. Tapi dalam konteks politik modern dikatakan bahwa every day is a campaign day. Setiap hari itu adalah hari kampanye. Apalagi mereka pejabat publik yang mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang publik gitu ya, yang mereka lakukan aktivitas di situ untuk melakukan kampanye. Nah, itulah yang kemudian saya pikir konten-konten itu yang mereka ya tadi seperti yang dikatakan Kang Nanang kan, karena ini segmentasi yang besar begitu ya, secara elektoral sangat menjanjikan gitu, 40% dari jumlah keseluruhan suara, ya memang kan ini harus dikelola. Nah, tadi saya katakan gitu, tapi bagaimana cara bisa mendekati mereka? Tadi satu persoalan media. Media teman-teman milenial hari ini tidak lagi media konvensional. Kalau saya masih baca koran gitu ya. Tapi ya mungkin teman-teman milenial sudah tidak lagi begitu ya. Baca koran tapi e-paper kan sekarang. Oh iya, ya e-paper, tapi nggak juga sih saya pikir. Tetap aja media sosial kan. Mungkin media sosial ya itu jadi sumber kedua atau ketiga. Sumber utamanya bangun tidur ya buka Instagram, ya kalau zaman saya kan bangun tidur ngopi masih baca koran gitu ya. Kalau teman-teman ya karena sudah dengan gadgetnya. Nah, jadi itu yang kemudian saya pikir dimanfaatkan oleh tadi ya. Karena kan juga kalau kita lihat paling tidak ya 3 kepala daerah yang tadi disebutkan Kang Nanang itu juga generasinya kan tidak terlalu jauh dengan generasi milenial. Ya mereka masuk generasi X lah ya. Generasi X itu kan kurang lebih 40 tahun sampai 55, ada yang mengatakan sampai 60. Kalau kita lihat kan Kang Emil itu kalau nggak salah 49 tahun. Mas Anies itu 50, Mas Ganjar 51. Jadi di situ-situ gitu ya. Jadi mereka mungkin ya tentu tidak sepenuhnya bisa menjadi milenial begitu ya. Tapi paling tidak mereka bisa mencoba untuk kemudian mendekati kelompok milenial karena juga gap generasinya tidak terlalu jauh. Jadi kemampuan untuk kemudian mendekati milenial juga sudah dilakukan. Tadi akan bilang ya bahwa
di politik modern hari ini teman-teman, namanya kampanye itu bukan berlangsung saat hari pemilihan Betul. saja atau sebelum hari pemilihan, Iya. tapi everyday adalah it's campaign day kan ya. Iya. Jadi kebijakan-kebijakan itu sebenarnya adalah bagian dari kampanye mereka kan ya. Mereka. Jadi memang harus betul-betul berhati-hati. Artinya pejabat publik ya satu, Iya. tadi kita bicara sistem demokrasi. Demokrasi itu terbuka. Kita menjadi agak sulit menutup, pemimpin publik itu sulit menutup-nutupi gitu ya kebijakannya, kesehariannya. Apalagi, nah tadi eranya media sosial misalnya. Kalau koran misalnya, kita kembali kalau bicara media konvensional, ya koran sehari sekali gitu baru bisa dibaca. Atau bahkan kalau yang majalah ada yang mingguan, bulanan. Tapi kalau media sosial itu kan setiap menit dia bisa memberitakan. Iya. Dan dia setiap saat bisa memberitakan dan penyebarannya luar biasa. Masif, ya? Betul. Jadi tadi kalau ada orang kepala daerah itu dipersepsikan, nah ini kan soal persepsi. Politik itu sebetulnya soal persepsi juga ya. Belum tentu fakta, tapi lebih kepada persepsi. Nah tadi kalau Kang Nanang bicara bagaimana peluangnya ke 2024, ya tadi kalau kemudian kepala daerah itu punya kinerja atau bisa bahkan perilaku gitu ya yang kemudian dipersepsikan positif, itu memberikan insentif buat dia dalam konteks kalau dia memang dan wajar politisi itu memang berpikir untuk kemudian melakukan mobilitas vertikal gitu ya. Kalau kepala daerah ya wajar mereka kemudian mau naik gitu ya, kalau dari kabupaten kota mau naik ke provinsi, dari provinsi apalagi kalau nggak ke tingkat nasional gitu ya. Tapi sebaliknya ketika mereka melakukan kesalahan sekecil apapun bahkan begitu ya, kalau itu viral di media sosial itu kampanye negatif buat mereka. Iya, menarik. Jadi memang sebenarnya di era keterbukaan hari ini tuh kebaikan dan kesalahan itu sangat bisa diukur kan ya. Dan itu bisa jadi ya satu insentif atau malah jadi sanksi secara politik dari masyarakat. Nah, yang lain juga kan di tengah banjir informasi hari ini kan teman-teman juga dengan mudahnya kan. Kalau dulu mungkin zaman Kang Firman atau ya zaman saya juga ya di awal-awal itu pagi hari minum kopi di beranda rumah baca koran kan. Kalau hari ini kan barang pertama yang kita cari waktu bangun tidur itu HP. Dan bisa kan cek informasi. Kalau saya matiin alarm biasanya. Jadi emang kalau ada gunanya salah satunya juga untuk. Jadi emang kita menghidupkan alarm itu untuk dimatikan kan, bukan untuk membangunkan kita. Nah, tapi di tengah banjir informasi ini mungkin nggak sih Kang sebenarnya kita pun jadi confused gitu ya, pusing. Jadi saking banyak informasi kita nggak pernah tahu lagi. Nah, tadi kan kita bicara sisi positif ya, bahwa kemudian sangat mudah sekali mengakses informasi hari ini sebetulnya gitu ya. Semua kalangan sebetulnya relatif. Ya artinya kan gadget itu bukan lagi barang yang mewah ya hari ini. Orang punya handphone itu ya ada handphone yang mahal sih gitu ya, tapi ada juga handphone yang relatif terjangkau tapi fungsinya kan tetap sama. Nah, dalam konteks tadi mendapatkan informasi ya semua kalangan itu kemudian bisa mengakses hari ini gitu ya. Tidak lagi seperti dulu seakan-akan literasi itu hanya untuk golongan tertentu gitu ya. Nah, sekarang kan era informasi karena dibantu teknologi itu semua orang kemudian bisa mengakses. Nah, cuma yang jadi problem memang ada dampak negatif karena bagaimana memverifikasi. Karena ya problem media alternatif non konvensional itu seringkali memang tidak ada proses filter gitu ya. Semua orang bisa kemudian menjadi reporter kan gitu ya. Iya, betul. Kalau zaman dulu ya wartawan mungkin harus punya skill pelatihan tertentu gitu ya, jam terbang tertentu baru kemudian dia bisa menulis di koran, tapi juga ada editor di sana begitu ya, diperiksa dulu sebagainya. Hari ini saya terima berita dari Kang Nanang gitu ya, cuma saya baca judulnya aja bisa langsung saya broadcast lagi kan gitu ya. Di-share kemana-mana. Nah, tanpa kita tahu sebetulnya sejauh mana tingkat validitasnya. Nah, itu problem. Sehingga memang itu tantangannya ya. Misalnya teman-teman milenial itu jauh harus lebih cerdas sebetulnya dibandingkan kami dulu. Gitu ya. Kalau kami seakan-akan dipasok informasi yang ya harusnya ini tingkat validitasnya sudah bagus lah gitu ya, karena ada proses filter tadi. Ya ada juga sih cerita-cerita gosip sebagainya, tapi kan tidak semasif hari ini.
Tapi kalau teman-teman hari ini tantangannya adalah ketika kemudian mendapatkan informasi, termasuk tadi ya dalam konteks politik ya, pemberitaan politik itu harus mampu memfilter, betul. Mana sih berita atau informasi yang valid gitu ya, mana yang tidak. Walaupun memang berat juga sebetulnya tantangan itu, tidak mudah juga ya sebetulnya pada tingkatan tertentu untuk males kan kadang mager juga sih kan harus ya, ini valid apa enggak gitu. Betul. Ya sekarang kembali ada teknologi ya juga sebetulnya kan setahu saya ada teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian ngecek berita itu apakah fakta atau hoax gitu ya. Tapi ya itu juga kan memerlukan effort lebih ya. Tapi ya itu tantangannya di era informasi sekarang, era teknologi informasi. Satu sisi ada kemewahan kita untuk mengakses berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia sekalipun gitu ya. Jadi nggak hanya Indonesia sebetulnya. Berita di Afrika detik ini kita bisa tahu kan. Tapi apa benar itu di Afrika hari ini kayak begitu? Nah itu yang perlu kecerdasan sebetulnya pada akhirnya. Nah ini yang menarik. Kalau kita bicara konteks researcher ya, pada akhirnya teman-teman milenial itu dalam itu pada tingkatan tertentu menjadi researcher gitu. Oh jadi ketika teman-teman sekarang menerima berita ini kan kayak broadcast WA gitu terus memverifikasi itu, dia sedang melakukan kerja-kerja kan secara sederhana kita pahami itu yang dilakukan oleh researcher paling nggak ya ketika dia mendapatkan informasi dia harus melakukan konfirmasi. Apakah informasi itu betul atau tidak? Itu yang dilakukan. Ini gitu. Menarik nih kan. Ini kan pasti ada teman-teman juga ya sekarang yang lagi nyusun skripsi mungkin ya, tesis atau beberapa tugas kuliah. Kan mereka selalu dihadapkan pada satu definisi penelitian. Penelitian itu sesuatu yang rigid lah, kaku, terus juga serius begitu. Dan ini akan menentukan lulus tidaknya sehingga menjadi sangat urgent gitu. Nah sebenarnya sendiri kalau saya tadi dengar katakan ketika kita menerima informasi, kita lakukan verifikasi dan mengkonfirmasi informasi itu, kita sebenarnya sedang melakukan kerja-kerja penelitian ya Kang ya? Iya paling tidak ada tahapan itu. Ya tentu kalau kita bukan yang tiba-tiba teman-teman merasa sebagai peneliti yang sudah hebat gitu ya, sejajar dengan peneliti yang sudah puluhan tahun ya tentu tidak. Karena untuk sampai pada tingkatan itu ada pemahaman metodologis yang ketat gitu yang harus juga dipahami. Tapi itu kan salah satu langkah awal bagian yang harus dimiliki oleh peneliti begitu. Jadi ya betul menjadi menarik sebetulnya hari ini ketika tantangan itu kemudian dijadikan sebagai sebuah skill gitu ya. Betul kan. Jadi yang itu skill itu zaman saya nggak ada gitu ya. Nah, zaman saya sudah aja kita sebagai konsumen informasi kita percayalah gitu ya. Tapi kalau hari ini daya kritis itu menjadi penting. Oh dulu take it for granted aja Kang ya. Ya zaman juga berbeda lah ya. Sistem juga berbeda dulu gitu ya. Akses informasinya juga jauh terbatas begitu. Ini buat teman-teman yang lagi nulis skripsi tesis. Ya tadi pasti mungkin ada ya, dan ini pengalaman saya juga waktu nulis skripsi dan tesis. Ya tadi hantu yang namanya riset itu begitu menyeramkan kan. Nah sebenarnya Kang sendiri yang sudah mungkin belasan kan puluhan tahun bergelut di dunia riset ini, sebenarnya riset sendiri itu apa sih Kang? Khusus riset politik itu sendiri gitu. Ya Kang maknai lah gitu. Ya sebetulnya kan tadi kita bicara politik itu luas kan ya. Politik itu bisa kita temukan di mana saja gitu. Yang itu seringkali dalam istilahnya kita gunakan istilah fenomena politik ya, atau peristiwa politik. Ada fenomena peristiwa yang itu berlangsung secara nyata, empirik begitu ya, di lapangan. Pemilu yaitu fenomena politik, itu peristiwa politik begitu ya. Sirkulasi kepemimpinan tadi baik di tingkat lokal, di tingkat nasional itu kemudian fenomena politik. Ada konflik begitu ya, di tengah masyarakat ya itu fenomena ya, bahkan bisa kita sebut juga fenomena politik kalau konfliknya konflik politik gitu ya. Nah bagaimana kemudian fenomena peristiwa politik itu bisa difahami secara relatif komprehensif begitu ya. Jadi tidak salah memahami fenomena itu, dan kemudian fenomena itu bisa dijelaskan dengan relatif baik lah. Ya kalau penjelasan sangat sempurna komprehensif tentu tidak, gitu ya, ada keterbatasan. Gitu. Nah, bagaimana kemudian itu bisa dijelaskan? Nah itulah kemudian yang dilakukan oleh riset gitu ya.
peneliti researcher kemudian gitu ya mengumpulkan informasi gitu ya, mengumpulkan fakta, data. Apa sebetulnya peristiwa itu, latar belakangnya apa, kenapa peristiwa itu terjadi, itu konteksnya apa, di mana dia terjadi, siapa yang terlibat di sana begitu ya. Nah, itu bagian dari kemudian riset begitu ya, untuk kemudian ya kalau sederhananya kan riset itu adalah upaya kita memahami fenomena. Upaya memahami fenomena. Betul. Nah, kalau kita researcher politik, upaya kita memahami fenomena politik. Nah, tapi dengan kerangka. Nah, ini yang membedakan memang. Oh, jadi yang membedakan antara peneliti dan bukan peneliti, Ya. peneliti dan bukan peneliti itu adalah Ada kerangkanya. Nah, kerangkanya itu yang kita sebut teori. oh, iya kan. Artinya kemudian bagaimana menjelaskan fenomena itu dengan kerangka teoretik. Ya, jadi ya teori macam-macam. Tadi kalau misalnya contoh, kalau kita mau menjelaskan fenomena konflik, kita gunakan teori konflik. Dan banyak studi-studi teori yang sudah terbangun tentang konflik. Ketika kita mau menjelaskan fenomena tentang pemilih milenial, ya kita menggunakan teori-teori tentang ada yang disebut perilaku memilih, voting behavior misalnya. Itu kerangka yang kita bangun gitu ya. Jadi ya sebenarnya tadi yang membedakan, karena kan kalau kita lihat nih Kang, kita main ke jangan jauh-jauh lah, kita nongkrong atau beli mie instan kan ya di warung kopi kan, sebenarnya percakapan tentang politik itu hidup kan. Betul. Di banyak orang sebenarnya. Tapi yang membedakan antara percakapan yang dilakukan oleh teman-teman itu dan kita sebagai peneliti adalah kerangka teoritik tadi kan. Ya, kerangka teoritiknya. Nah, itu kan bagian dari cara kita kemudian mengumpulkan informasi. Gitu. Makanya kan tidak harus dilihat sebuah penelitian itu sebagai sesuatu barang yang mewah begitu ya. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan skill tertentu begitu ya. Ya ada memang, misalnya ketika kita ke lapangan mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner itu tentu harus disusun dengan baik begitu ya. Tadi dipandu dengan kerangka teoritik gitu. Tetapi ada juga misalnya kan model yang disebut dengan wawancara tidak terstruktur, tadi yang dicontohkan Kang Nanang. Kita datang ke warung gitu ya, ngobrol dengan berbagai lapisan masyarakat yang ada di sana begitu ya. Tanya tadi misalnya bagaimana sih 2024. pandangannya ya 2024 atau tentang Kang Emil, tentang Anies Baswedan ini seperti apa sih di mata Bapak Ibu. Nah, mereka ngobrol begitu ya dengan segala perspektifnya. Itu bagian dari kita menggali informasi begitu. Dan sebenarnya kita secara tidak langsung ya kan melakukan kerja-kerja riset. Betul, iya. Ini menarik banget sih buat teman-teman nih. Jadi yang menganggap masih menganggap riset itu sesuatu yang barang mewah ya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, segmented begitu. Sebenarnya kita pun bisa melakukan itu. Minimal dengan memverifikasi informasi yang kita terima. Nah, Kang Firman, karena mungkin waktu juga yang kita terbatas nih, terakhir barangkali akan ada pesan-pesan Kang atau semacam ya ajakan atau apapun lah ke teman-teman yang nonton channel ini untuk sama-sama kita memahami dunia politik itu dengan perspektif yang lebih luas atau bagaimana Kang? Silakan Kang. Ya teman-teman milenial ya terutama ya, saya pikir pertama politik itu tidak usah difahami terlalu rumit begitu ya, terlalu jelimet gitu. Karena sebetulnya semua hal yang kita lakukan, aktivitas kita mulai dari bangun tidur begitu ya sampai kembali tidur, nanti dari kita lahir sampai kita meninggal itu terkait dengan politik begitu. Secara formal semua apa yang kita lakukan gitu hari per hari itu diatur oleh kebijakan publik. Nah, itu kita bicara politik. Kita berkomunikasi satu dengan yang lain itu juga soal politik sebetulnya begitu ya kalau kita mau bicara politik yang luas. Nah, itu yang pertama. Jadi politik itu hadir dimanapun sebetulnya gitu. Yang kedua, tetapi memang kalau bahasa Aristoteles itu kan manusia itu zoon politikon gitu ya, binatang yang berpolitik. Nah, ketika kita itu sebagai makhluk yang berpolitik memang hari per hari ada hak-hak politik yang penting untuk kita ekspresikan. Nah, kita beruntung sebetulnya teman-teman milenial ini beruntung begitu ya, hari ini hidup dalam sistem demokrasi. Saya mengalami hidup dalam sistem otoritarian ya, zaman Orde Baru. Nah, dalam sistem demokrasi ini sebetulnya teman-teman itu diberikan hak politik gitu ya untuk mengekspresikan kebebasannya. Tentu ada batasan-batasan. Nah, tadi dalam konteks misalnya memilih
pemimpin gitu ya dalam pemilu. Nah, itu hak teman-teman yang sebetulnya bisa digunakan. Nah, kalau menurut saya memang teman-teman harus menggunakan hak politik itu dengan baik. Nah, caranya tadi begitu ya, kemudian ketika akan mengambil keputusan untuk memilih pemimpin itu ya harus kemudian memang terlebih dahulu punya latar belakang informasi. Lebih utamanya tentu yang terkait dengan bagaimana sih agenda kebijakan, bagaimana program yang mereka tawarkan gitu. Karena itu menjadi tanggung jawab bersama dari kita semua. Tadi sudah kita bahas, kalau teman-teman tidak mengambil beban itu, nah justru akan ada kemunduran gitu ya dalam demokrasi. Yang terakhir yang tadi sebetulnya menarik juga, jadi teman-teman hari ini dalam tingkatan tertentu itu sudah menjadi researcher gitu ya. Mungkin peneliti pemula ya. Gitu. Ketika akan menjadi peneliti yang lebih expert ya tentu ada langkah-langkah, tahapan-tahapan. Nah, jadi intinya kan dua hal Kang Nanang gitu. Jadi untuk teman-teman milenial itu kita bicara politik dan ketika kita bicara riset itu adalah sebetulnya sesuatu yang menyangkut aktivitas teman-teman sehari-hari. Sangat dekat dengan teman-teman gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang jauh. Saya pikir itu ya yang sebagai pengantar lah ya kita bicara bahwa politik riset itu sangat dekat dengan teman-teman milenial. Dan jangan ragu untuk melakukannya kalau gitu. Dan sudah mereka lakukan juga sebetulnya. Ya. Baik, terima kasih Kang Firman. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali. Ini episode pertama kan, episode pertama Sudut Pandang sebagai bagian dari program yang akan coba kita insya Allah konsisten kan Kang. Ya, amin, amin. Mungkin bagian dari proses komunikasi kita dengan teman-teman di rumah kan, kemudian juga ya mudah-mudahan ini sebagai bagian dari pendidikan politik kita kan ya di IPRC. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mengikuti channel ini secara lebih lanjut dengan tema-tema yang lebih beragam, dengan narasumber-narasumber yang juga lebih banyak, jangan lupa untuk komen di bawah di kolom komen. Tapi juga kalau teman-teman berkenan bisa di-share nih ke WhatsApp di grup Kang ya. Jadi biar kita banyak yang nonton. Jadi semangat kita bikin video ini ada Teddy, ada juga Farid yang bantu kita di belakang layar. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Kemudian teman-teman agar tidak terlewatkan nih Kang konten-konten kita berikutnya. Sekali lagi terima kasih Kang Firman. Sama-sama. Teman-teman, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.